Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV dan juga Raja-Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kucuran nikmat yang demikian banyaknya kepada kita semua sehingga masih bisa istiqamah di atas jalannya para nabi alaihi wassalam dan kaum mukminin dalam jalannya ilmu, dalam jalannya belajar dan mengajar, yang merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas seputar apa yang biasa disampaikan dalam pertemuan dua keluarga besar ketika akan mengadakan pernikahan. Di antaranya adalah setelah kemarin kita bahas tentang waktu akad pernikahannya, kemudian di mana tempatnya, tentu kita akan membahas apakah kita akan mengadakan akad pernikahan dengan KUA atau resmi ataukah tidak resmi atau dengan siri. Ikhwati fillah, pada asalnya para ulama rahimallahu ta'ala sangat menganjurkan sekali kita untuk tautsik, untuk memastikan ya, dan menguatkan akad pernikahan dengan surat menyurat. Ya. Kenapa? Karena adanya kewajiban untuk isyhad, kewajiban untuk persaksian, ada persaksiannya, dan dewasa ini persaksian dengan tulisan lebih dianggap daripada persaksian dengan saksi. Kalau dulu ya para manusia atau para masyarakat ketika itu jujur adalah sebuah kebanggaan, sehingga persaksian bagi mereka adalah lebih kuat daripada tulisan. Nah, sehingga Nabi mengatakan la nikah illa biwali wa syahidai. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dengan dua saksi. Namun dewasa ini perkembangan zaman membuat jujur itu hal yang sulit didapatkan di zaman sekarang ini. Ya. Sehingga akhirnya orang lebih cenderung percaya dengan surat menyurat daripada persaksian orang. Sehingga banyak para ulama dewasa ini yang menganjurkan kita untuk menulis akad pernikahan kita dengan resmi, baik secara hukum negara ataupun secara hukum agama. Sehingga baik disaksikan oleh KUA ataupun tidak sesama KUA, bagusnya kita membuat surat tertulis dengan saksi, dan ada kalau di Indonesia pakai materai ya, atau pakai surat berharga yang nanti bisa menjadi bukti yang konkret dan diakui oleh masyarakat sebagai bukti pernikahan tersebut. Dan kita pungkiri bahwasanya persaksian ini dengan tulisan juga menjadi bagian daripada jual beli ataupun hutang piutang. Ya. Kenapa? Karena Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, ya, idza tadantum bidain faktubu, suruh menulis akad hutang piutang tersebut. Maka akad pernikahan pun lebih lagi harusnya, kan lebih berat dan lebih kuat ikatan akad pernikahan daripada hutang piutang. Oleh karena itu banyak para ulama sekarang yang mencoba menganjurkan, bahkan sebagian mewajibkan adanya tulisan yang menguatkan akad atau ijab kabul dalam pernikahan. Dan biasanya di Indonesia sudah digunakan hal tersebut oleh KUA atau penghulu atau juga tatanan sipil yang memang bertugas dari pemerintah untuk mengurusi pernikahan warga negara Indonesia. Sehingga hendaknya pilihlah yang terbaik dengan adanya catatan tersebut. Baik itu
melalui langsung saksian daripada KUA atau penghulu, atau kita buat sendiri ketika kita nikah siri misalnya tanpa diketahui oleh negara, ditulis dalam sebuah surat yang resmi, ya, yang diakui oleh negara dan masyarakat sebagai surat yang membuktikan pernikahan tersebut, yang mungkin nanti bisa digunakan untuk mengurus surat menyurat ketika sudah longgar atau sudah mudah baginya. Karena sebagian orang yang bercerai itu susah untuk selesai perceraiannya, mungkin karena dia PNS atau yang lainnya, sehingga akan membuat dia cukup lama mengurus setahun, kadang 2 tahun belum selesai pengurusan surat perceraian tersebut, sehingga mereka memilih untuk nikah siri, ya, dengan wanita lain dengan harapan ketika nanti selesai urusannya dia bisa mengurus surat pernikahannya di waktu yang akan datang. Tidak masalah karena memang sah dengan apa? Saksi dan dengan walinya. Namun alangkah baik ditulis dalam sebuah tulisan sebagai penguat, sehingga nanti ketika selesai urusan dia dengan istri yang pertamanya yang sudah dicerai, kemudian dia bisa mengurus pernikahannya dengan surat-surat tersebut. Ini sangat penting untuk disampaikan kepada kaum muslimin karena kita hidup di negara Indonesia dengan undang-undang yang positif, yang itu juga bermanfaat bagi kita semua. Membuat surat pernikahan adalah perkara yang penting dalam hidup seorang muslimah dan muslim dewasa ini, karena menyangkut anaknya. Kalau ngurus akte kelahiran dibutuhkan surat pernikahan. Bahkan kadang-kadang kita ke hotel pun harus ada membawa bukti kita sebagai suami istri, dan kadang-kadang kita mengurus untuk umrah, untuk haji pun butuh surat nikah tersebut. Oleh karena itu jangan diremehkan permasalahan ini karena menyangkut kemaslahatan kita di negara ini. Kemudian juga dalam bentuk persaksian lain adalah persaksian yang dinamakan dengan walimatul urus atau, ya, resepsi pernikahan kalau dalam bahasa Indonesianya. Ini pun dibahas dan dibicarakan oleh dua pihak yang sudah sama-sama setuju untuk melanjutkan ke pernikahan, butuh untuk dibahas tentang resepsi pernikahan ini, yang pada asalnya adalah dalam bahasa Arab adalah walimatul urus atau makanan untuk resepsi pernikahan. Namun sekarang digunakan bukan hanya makan, tapi semua bentuk resepsi pernikahan itu namanya walimatul urus. Demikian juga digunakan oleh bangsa Arab walimah untuk yang bukan walimatul urus, tapi hanya sedikit saja, seperti walimatul khitan, ya, walimatul tasyakur dan lainnya. Tapi pada asalnya walimatul urus adalah untuk resepsi pernikahan. Para ulama rahimahullah ta'ala berbeda pendapat tentang hukum walimatul urus ini. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah dan ada yang mengatakan hukumnya wajib. Jumhur ulama atau mayoritas para ulama rahimahullah ta'ala memandang itu sebagai hal yang mustahab ataupun hanya sunnah. Dia mengambil, ya, hadisnya Nabi kita Muhammad SAW ketika memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan walimatul urus. Ketika Nabi mendapatkan beliau ada bekas daripada pernikahan, beliau bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, hal tazawwajta, apakah kamu sudah menikah? Dia jawab, iya. Kemudian Nabi mengatakan, aulim walau bisyah, walimalah walaupun hanya nyembelih 1 ekor kambing. Menunjukkan bahwa Nabi tidak menyalahkan Abdurrahman bin Auf yang tidak mengadakan walimatul urus, namun menganjurkan beliau untuk mengadakannya, menunjukkan sunnahnya walimatul urus ini. Demikian juga Anas bin Malik pernah mengatakan, ya, ma aulama Rasulullah SAW ala mra'atin min nisaihi ma aulama ala Zainab. Nabi tidaklah mengadakan walimatul urus untuk para istrinya
seperti walimahnya Zainab. Ja'ala yab'athuni fa'ad'u lahu an-nas fat'amahum, ya, khubzan wa lahman hatta syabi'u. Waktu itu kata Anas, Nabi menyuruh aku untuk mengundang orang-orang, ya, lalu memberi makan mereka roti dan daging sehingga mereka kenyang semuanya. Menunjukkan bahwa Nabi juga mengerjakan walimatul urus untuk pernikahannya dengan para istrinya. Ya. Ini semua menunjukkan sunnahnya walimatul urus. Namun sebagai ulama itu hukumnya wajib. Ya. Ini mazhabnya Zahiriyah. Ya. Ya. Dan juga diriwayatkan oleh dari Imam Al-Qurtubi dari mazhab Malik. Dan dia masyhur dalam mazhab Malikiyah. Mereka memandang itu adalah sebagai sesuatu yang wajib, ya. Karena apa? Karena ada perintah aulim walau bisyah. Perintah ini menunjukkan kewajiban, ya. Sehingga apa? Sehingga yang kedua, menerima atau menghadiri walimatul urus atau undangan walimatul urus hukumnya wajib. Artinya orang yang diundang untuk ikut walimah ini hukumnya asalnya adalah wajib. Sehingga apa? Sehingga kalau undangan aja wajib, maka ternyata walimahnya adalah wajib. Ini pendapat yang kedua. Yang rajih alam bisawab adalah mustahab, sunnah, ya. Tidaklah wajib. Tidaklah wajib. Kenapa? Karena dia ta'amus surur, ya, makanan yang membuat kebahagiaan dua mempelai tersebut. Tentunya keadaannya juga sesuai dengan kemampuannya ada. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan sehingga akhirnya jadi beban setelah pernikahan. Adakan walimah sesuai kemampuan yang kita miliki. Nabi minta Abdurrahman bin Auf menyembelih 1 ekor kambing saja. Ya, sesuatu yang sangat ringan, ya, dikala itu untuk para sahabat sekelas Abdurrahman bin Auf. Artinya walimahan tidak harus mahal, tidak harus mewah, tidak harus segala-galanya, ya, tapi cukup dengan sesuai kemudahan yang dimiliki oleh kedua mempelai tersebut. Dan ini yang kita lihat pendapat yang sangat kuatnya dengan dalil dan juga dengan kemudahan orang berwalimatul urus. Kapan waktunya walimatul urus ini? Para ulama rahimahullah ta'ala juga mengatakan bahwa waktu walimah itu, ya, boleh ketika akad, ya, atau setelah akad, atau ketika akan dukhul, akan hidup bersama dengan sang istri, ya. Di sini mungkin tidak terlalu biasa, ya. Kalau saudara biasa akad nikah dulu, sebelum ia tinggal serumah baru walimah. Karena di sana laki-laki cukup berat dalam pernikahan, maharnya cukup mahal, kemudian harus menanggung biaya walimatul urusnya. Kadang mereka butuh biaya dulu untuk butuh mengumpulkan uang dulu untuk biaya itu semua, sehingga mereka menikah dulu, baru kemudian setelah menikah mengadakan walimatul urus ketika ia mau mengajak istrinya itu untuk tinggal bersama satu rumah. Para ulama rahimahullah ta'ala berbeda pendapat tentang mana yang paling baik. Mana yang paling baik, ya, dari itu semuanya. Pendapat Malikiyah mengatakan ketika setelah hubungan atau tinggal bersama. Nah, sunnahnya setelah tinggal bersama. Ya, sedangkan satu pendapat dari mazhab Malikiyah juga ada, ya, mengatakan bahwa sunnahnya ketika di akad
pernikahan tersebut yang sedang kita lihat di kita biasanya akad nikah langsung apa? Walimatul urus. Demikian juga ada yang mengatakan bahwa akad nikah itu ya ada boleh ketika akad nikah ya dan juga setelah hubungan suami istri atau setelah berkumpul bersama satu rumah. Wallahu alam bissawab. Ya. Kalau melihat kepada nukilan para ulama dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, maka hubungannya dengan bina, ya, hubungan dengan apa? Dengan kumpulnya pasangan itu satu rumah, bukan dengan akad. Kenapa? Karena tujuan daripada walimah adalah i'lanud dukhul, memberitahu bahwa mereka akan hidup bersama, ya. Sehingga dari sisi suami, ya, ada dua perkara. Pertama, sisi ia kumpul dengan istrinya. Yang kedua adalah ketika akadnya, ya, ketika akadnya. Oleh karena itu didapatkan, ya, boleh semua, tapi mana yang terbaik? Ya, yang memandang sebagai ilan dukhul mengatakan terbaik adalah ketika mau kumpul bersama. Mau itu kumpulnya ketika akad langsung kumpul, sebagaimana kita saksikan di Indonesia, atau dia menunggu, ya, kumpulnya dia bersama istri di waktu tertentu seperti di Saudi Arabia. Ya, banyak sekali mereka yang menikah itu mungkin bulan ini yang membuat uang untuk bisa punya sejumlah harta untuk walimatul urusnya, baru kemudian sang ibu bapaknya istri atau mertuanya melepas anak perempuannya ke sang suaminya tersebut. Ya. Sehingga dengan demikian, kalau hubungan walimah dengan tadi kumpulnya pasangan suami istri, ya, itu menjadi hal yang dirajihkan atau yang dijadikan sebagai sarana adalah i'lam biddukhul ataupun walimah sebagai tanda kumpulnya dua pasangan suami istri, maka tentunya yang utama adalah ketika akan berkumpul tersebut. Kalau kemudian melihat kepada sisi lainnya bahwa walimah ini terjadinya itu sebelum dukhul, sebelum hubungan suami istri, ya, maka ada tambahan, ya, kepada sang suami untuk membiayainya dia, membiayai hubungan itu semua. Cerita mereka ada dua hal. Pertama, kalau sampai terjadi perceraian sebelum hubungan suami istri, maka sang laki-laki terbebani dua beban, ngasih mahar dan juga apa? Membiayai walimatul urusnya. Sehingga sebagian ulama, khususnya Al-Malikiyah, menganjurkan adanya ketika akan dukhul, akan hubungan suami istri atau akan berkumpul bersama-sama dalam satu rumah. Ya. Karena apa? Karena kalau sampai sebelumnya akan terjadi dua beban ketika muncul adanya perceraian sebelum adanya hubungan suami istri. Tapi ini semua hanya untuk menguatkan pendapat yang mereka miliki. Intinya bahwa tidak ada satupun dalil yang mengharuskan kita untuk mengadakan ketika akad pernikahan atau sebelum hubungan suami istri ataupun setelahnya. Yang jelas walimah ini berfungsi untuk memberikan pada masyarakat sebuah pengetahuan, sebuah informasi bahwa telah terjadi pernikahan kedua mempelai tersebut. Kemudian ukuran walimahnya disampaikan bahwa sunnahnya minimal adalah dengan motong kambing. Ya, Nabi mengatakan aulim walau bisyah. Ya. Namun ini bukan menunjukkan bahwa tidak boleh,
ya, walimah dengan motong ayam atau bebek atau ikan atau yang lainnya. Ya, ini hanya apa? Hanya untuk menunjukkan bahwa walimah itu bisa yang ringan. Zaman Nabi mudah untuk nyembelih kambing ketimbang cari ikan, ya, cari ikan. Mungkin di pantai kita bisa walimah tanpa daging, cukup dengan apa? Ikan. Walaupun ikan juga daging juga, ya. Tapi di uruf kita ikan itu bukan daging. Tapi yang jelas bahwa boleh dengan apapun juga. Kalau misalnya cukup walimah dengan tempe atau dengan tahu juga tidak ada masalah. Yang penting apa? Bagaimana ada makanan yang dimakan oleh para tamu undangan untuk sebuah bukti bahwa kedua mempelai sudah menikah dengan sah. Walaupun kita katakan bahwa urufnya di kita walimah ya harus ada dagingnya, ya, ada dagingnya, entah sapi, entah ayam, entah yang lainnya. Dan itu nggak mengapa. Jadi tidak ada ukuran minimal, tidak ada, ya. Yang penting apa? Yang mudah bagi kita untuk mengadakan walimah tersebut. Imam Syaukani rahimahullah mengatakan, ya, ketika menyikapi atau mengomentari hadis aulim walau bisyah, kata beliau, laula thubutu annahu sallallahu alaihi wasallam aulama ala ba'di nisa'ihi bi aqalli minasyah lakana yumkinu ayastadilla bihi ala anna syah aqallu ma yajzi fil walimati mutlaqa. Seandainya tidak ada di sana sebuah berita bahwa Nabi itu walimah sebagai istrinya di bawah apa? Motong kambing, maka tentunya ini bisa jadi dalil bahwasanya motong kambing adalah paling sedikit minimal dalam walimah. Nabi pernah ketika menikah dengan Safiyah binti Huyai itu walimahnya hanya dengan haisah. Haisah ini adalah gandum, ya, dengan korma dengan minyak samin aja. Ketika beliau pulang dari perang Khaybar, kemudian menikahi Safiyah bin Huyai, ya, dan walimahnya hanya itu, artinya tidak ada daging sama sekali, hanya makan haisah, yaitu masakan yang dibuat dari gandum, kemudian sama kurma diaduk dan dikasih minyak samin di sana. Dan ini masih ada di Saudi Arabia, haisah ini, ya, dan saya pernah nyicipinya di tahun 99 ke bawah. Waktu itu ada teman yang membuat dan kita menyicipi rasanya, ya. Karena memang itu adalah bentuknya adalah korma campur dengan gandum yang manis, ya, ditambah minyak samin sehingga rasanya itu khas. Rasanya itu khas. Menunjukkan bahwa kambing bukan standar minimal sebuah resepsi pernikahan. Bisa di bawahnya. Yang penting adalah kemudahan bagi kedua mempelai untuk mengundang orang dalam sebuah pesta resepsi yang ada. Walaupun saya yakin di kita nggak berani kalau nggak ada daging, ya, nggak ada dagingnya, karena takut tidak menghormati para tamu yang diundang tersebut. Kemudian dalam walimahan ada yang mengundang, ada yang diundang. Ya, yang diundang di sini, ya, dihukumi para ulama bila kita diundang walimah, itu hukumnya wajib. Inilah pendapatnya jumhur al-ulama, sehingga Ibn Abbar mengatakan la khilafa fi wujubi ijabati ilal walimah liman du'iya ilaiha idza lam yakun fiha lahwun. Tidak ada khilaf para ulama tentang kewajiban menerima atau mengabulkan undangan walimah bagi yang diundang walimah jika tidak ada padanya perkara yang
yang menyisihi syariat atau yang sifatnya lahun, yang sia-sia. Ya. Namun Ibnu Hajar mengatakan bahwa penukilan Ibnu Abdul Bar kemudian oleh Qadhi Iyad juga Imam Nawawi adanya ittifaq bahwa itu hukumnya wajib, ya, menjawab atau mengabulkan undangan walimatul urus, kata beliau tidak tepat, ya. Fihi nazar. Naam, al-masyhur min aqwal ulama al-wujub. Memang betul yang masyhur adalah wujub menurut pendapat para ulama rahimahullahu taala. Namun kata beliau wasarha jumhur Syafi'iyah wal Hanabilah bi annaha fardu ainin. Jumhurnya ulama Syafi'iyah dan juga ulama Hanabilah itu hukumnya fardu ain. Demikian juga nas Imam Malik, ya, dan juga sebagian ulama Syafi'i juga Hanabilah mengatakan mustahabbah, sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Namun yang masyhur adalah apa? Wajib. Ya. Ada yang mengatakan juga bahwa hukumnya wajib kifai. Ini adalah pendapatnya sebagian ulama Syafi'iyah. Artinya kalau ada yang diundang itu hadir ya sudah, yang lainnya tidak berdosa. Ya. Dan kita alam bisawab, ya, melihat hal yang ada, tentunya menyaksikan atau menghadiri walimatul urus adalah perkara yang cukup bagus. Kenapa? Membahagiakan orang yang mengundangnya. Dan hadis Nabi menampakkan adanya anjuran yang sangat kuat untuk menghadiri walimatul urus tersebut, kecuali yang ada halangan ataupun yang ada di sana kemungkaran yang tidak bisa kita tolerir di walimatuh tersebut. Mungkin demikian sebagian hukum tentang walimah, dan mudah-mudahan kita akan sampaikan lagi di masa akan datang yang hubungannya dengan ini semuanya agar lebih jelas dan lebih rinci biidznillah taala. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kini selanjutnya bagi Anda yang ingin memperdalam seputar pembahasan ini, bisa secara langsung menghubungi nomor kami, bertanya atau berkonsultasi berkaitan dengan permasalahan rumah tangga. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Sama Sony di Prabu Muli, Sumatera. Silakan Bapak Sony, pertanyaannya. Ini mau tanya Ustaz, kalau misalnya undangan walimahnya itu jauh, kira-kira perjalanan 2 jaman, atau adakah batas jarak yang memungkinkan untuk kita tidak hadir, Ustaz? Karena kerepotan alasannya ya Pak ya. Karena jarak. Yang keduanya, ya, yang kedua, kan undangan walimah itu katanya tadi wajib. Nah, atau ada undangan lain yang bersifat sunnah, Ustaz? Karena undangan itu kan semuanya kalau kita diundang itu wajib datang. Itu bagaimana itu, Ustaz? Ya. Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebetulnya banyak undang-undang yang sifatnya sunnah. Ya. Seperti misalnya undangan walimatul khitan misalnya. Itu hukumnya nggak wajib. Segala mengatakan bahwa yang wajib hanya pada walimatul urus. Ya. Selainnya itu sifatnya mungkin sunnah atau mubah. Kemudian tentang jarak itu memang tidak ada batasan jarak dalam hal ini. Tapi yang jelas bahwa al-masyaqqah tadlubut taisir. Ya, ini kaidah penting yang kita harus ketahui, bahwa yang namanya menyusahkan itu
maka ada keringanan di sana. Jadi kalau misalnya perjalanan 2 jam misalnya, mungkin kalau di Jawa 2 jam itu ya Semarang kalau dari Solo. Solo Semarang aja cuma 1 jam. 1 jam ya. Karena jalan tol semua, ya enggak. Iya. Ke Surabaya Surabaya cuma 3 jam kan gitu. Jauh kan gitu. Tapi kalau mungkin juga di daerah Sumatera, ya mungkin juga itu dekat ya. Misalnya daerah kampung nggak ada kendaraan, ya, kecuali pakai gerobak misalnya, ya enggak. Jadi tidak ada batasan sama sekali. Yang jelas bahwa undangan ini apabila menyusahkan kita, maka ada keringanan di sana. Di sana. Ya, misalnya saya di Solo diundang di Prabamulih. Waduh, itu undangan itu biayanya aja main jutaan, ya enggak, nyumbangnya berapa itu kira-kira itu. Gitu. Jadi insya Allah yang namanya berat itu harus diringankan. Jadi jangan sampai kita berat hanya karena apa? Hanya karena takut melanggar kewajiban mengabulkan atau menghadiri undangan walimatul urus tersebut. Jadi ingat bahwa Islam sangat memperhatikan permasalahan masyaqqah, berat, susah seorang untuk berbuat. Kalau kita aja gara-gara safar itu dimudahkan Allah, sholatnya di 2 rakaat, enggak 4 rakaat dengan qasar. Kenapa? Karena enggak ingin membuat susah orang yang safar. Ya, apalagi hanya memenuhi undangan walimatul urus. Dan izin saja sama mereka, boleh. Maaf, izin saya nggak bisa hadir karena terlalu jauh. Tidak ada masalah. Dan mereka akan memaklumi itu semuanya. Mereka akan memaklumi itu semuanya. Dan kewajiban bila kemudian sudah disampaikan kepada yang mengundang tidak bisa hadir, gugur kewajiban tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan itu, undangan itu wajib, berarti ada yang sunnah, Ustaz, kata dia yang tanya. Sejak tadi di awal bahwa undangan itu yang walimatul urus memang wajib, yang rajih, sedangkan selainnya nggak wajib. Ada undangan walimatul khitan, ada undangan walimahnya tasyakuran, ada orang bangun rumah syukur pengen mengundang teman-temannya makan-makan, itu kan hukumnya nggak wajib. Selanjutnya kita akan beralih untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman kita yang mengirimkan pesan singkat untuk bertanya. Kami bacakan dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, hukum mengasih seserahan kepada mempelai wanita itu apa? Apakah ada penjelasan dalam syariat berkaitan dengan seserahan tersebut yang biasa kita lakukan di daerah kita? Silakan. Islam bihamdillahi ta'ala tidak mengharuskan satu bentuk dalam acara-acara pernikahan. Artinya tidak harus demikian. Yang ada hanya harus ngasih mahar. Selebihnya bebas. Walimah itu bisa saja yang biayai perempuan ataupun yang biayai adalah laki-laki. Tidak ada ketentuan dari syariat yang secara pasti tentang hal itu atau rinci setelah itu. Maka tentunya kembali kepada uruf, kepada adat yang berlaku di daerah tersebut, selama tidak menyisihi syariat tentunya. Dan inilah yang kita katakan bahwa segala sesuatu yang tidak dirinci oleh syariat, maka nanti al-adah itu muhakkimah. Oleh karena seserahan yang kita adakan sekarang ini, di mana-mana ada, itu perkara-perkara yang kembali kepada uruf, pada adat istiadat biasa. Kenapa? Karena syariat tidak melarang dan juga tidak merentahkannya. Maka tergantung kepada keadaan adat. Tapi yang jelas, kalau Islam itu minta kepada wanita untuk minta maharnya yang ringan, khafiful mahar, gitu, menunjukkan adalah kemudahan. Maka diberikan seserahan. Apabila menyusahkan, tidak masalah. Tapi bila itu tidak menyusahkan, silahkan dilakukan. Karena memang itu juga ada sisi positifnya, di mana ada di sana hubungan hadiah
ya, menghadiahi, yang kata Nabi tahadu tahabu, saling ngasih hadiah, akan ada apa? Kecintaan di sana, ya. Mudah-mudahan ada serahan ini akan memberikan kepada pihak mempelai putri itu rasa cinta kepada calon suaminya atau suaminya dengan sebab hadiah yang diberikan kepada mereka. Tapi jangan diwajibkan, karena Islam tidak mewajibkannya. Artinya kalau enggak bos serahan nanti enggak sah pernikahannya, enggak boleh, ya. Karena pernikahan itu adalah isinya aslinya adalah kemudahan. Islam itu mudah dan ingin kemudahan pada umatnya. Maka bila seserahan itu menyusahkan pihak laki-laki, maka tidak harus, ya, diwajibkan adanya seserahan tersebut. Namun bukan berarti tidak boleh, ya, bahkan bisa jadi itu lebih baik untuk pertama menyesuaikan dengan adat yang ada di situ, ya, karena ini menyangkut mungkin juga sum'ah ataupun nama baik keluarga besar putrinya, atau juga tidak membuat keanehan dalam sebuah masyarakat. Tapi jangan sampai kemudian tidak boleh ada walimah tanpa seserahan. Ini yang tidak benar, ya. Jadi intinya kembali kepada uruf yang ada hukumnya, ya, artinya dibolehkan, namun anjuran Islam adalah mempermudah semua pihak. Semakin mudah semakin baik. Wallahu alam bissawab. Baik Ustaz, syukron atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari hamba Allah. Ustaz akan bertanya, bagaimana hukumnya jika suami memberikan pendidikan atau mendidik istrinya dengan kata-kata yang tidak santun, lebih seperti menjatuhkan dan nada yang tidak lembut? Bagaimana istri harus bersikap? Karena sering sekali kata-katanya membuat perih hati dan selalu bahasanya melaknat istri karena istri tidak menurut katanya. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, kasus seperti ini memang sifatnya harus dijelaskan dengan lebih rinci, karena mungkin beda suku, ya, mungkin beda daerah, mungkin juga beda bangsa, mungkin juga beda bahasa. Maka perlu dijelaskan bahwa kalimat itu menyakiti tidak menyakiti harusnya dilihat kepada apa? Kepada konteks daripada keumumannya, ya. Jangan sampai kalau bahasa kita itu, ya, di Jawa itu kalau kita nggak pakai kromo Injil, ya itu berarti kasar. Tidak, ini nggak mesti, karena apa, hubungan suami istri memang sebaiknya adalah menggunakan bahasa yang mudah antara kedua-duanya. Maka kalau dikatakan salah, ya. Kenapa? Karena suami tidak mengenal keadaan istrinya, sehingga akhirnya memilih kalimat yang tidak tepat untuk istrinya. Padahal dalam dakwah itu adanya mura'atun fawarik fardiyah, atau melihat, memperhatikan perbedaan individu yang disampaikan. Misalnya kita mendakwahi orang tua kita nggak sama dengan mendakwahi istri kita. Mendakwahi istri kita nggak sama dengan anak kita. Kita harus memberikan perbedaan ini diperhatikan. Mungkin dengan bahasa kasar kepada anak kita nggak masalah, tapi juga istri mungkin bermasalah, ya. Sehingga kita perlu memperhatikan itu semua. Maka kata Allah, wa qul linnasi husna, sampaikanlah kepada orang dengan baik, ucapan yang baik. Artinya ucapan yang terbaik adalah ucapan yang sesuai dengan kondisi yang mendengarnya. Ya, kalau misalnya tingkatannya itu pendidikan itu mempengaruhi. Ya, misalnya orang yang sekolahan terus, ya, makanannya sekolahan terus, pasti bahasanya lebih ilmiah, lebih kesan lebih, logikanya lebih berjalan. Nah, tidak mungkin sama dengan para petani yang tidak sekolah, ya, yang hidupnya dengan tanah dan tanaman, tentunya tidak sama. Oleh karena itu, seorang yang ingin nasihati orang lain, baik istri maupun yang lainnya, harus memperhatikan keadaan orang yang nasihati tersebut. Sisi bahasa, sisi hatinya, keadaannya, kondisinya. Jangan sampai orang lagi dongkol,
lagi marah diomongi, tambah dongkol. Demikian juga ketika orang itu sedang senang ya, mendengarkan bahasa yang halus-halus, kelembutan, dia malah menggunakan kekerasan dalam ucapan. Ya. Karena kadang-kadang juga ucapan keras memang berfaedah. Ya. Kita marah sama anak kita ketika salah, kadang-kadang manfaat, kadang-kadang tidak manfaat. Oleh karena itu, dalam hal ini, sikap istri yang baik adalah dia berhusnudzon kepada sang suami, bahwa suaminya pengen baik untuk dia, namun salah milih kata-kata saja. Maka ajak suami untuk memperbaiki yang ada dengan pelan-pelan. Ketika kondisi enak ngobrol sama suami, nyampaikan bahwa saya nggak suka kalau kamu marah-marah dengan bahasa yang kasar. Saya pengennya yang halus, yang lembut seperti ini. Sehingga suami tahu bahwa dia bila ngomong kasar nggak manfaat bagi sang istri. Maka memilih kalimat yang baik, yang halus untuk menasihati sang istri. Jadi ini harus dibangun komunikasinya. Karena tidak sang suami mungkin menyangka sudah bagus, bahasa cukup tepat, padahal didengar oleh istri terlalu kasar. Maka hendaknya sang istri berkomunikasi dengan sang suami, ciptakan kondisi yang baik, berkomunikasi, sampaikan apa yang tidak baik, agar suami mau merubah sikapnya, cara ngomongnya kepada istri. Dan ucapan suami bahwasanya istri nggak nurut, mungkin saja benar, mungkin saja salah. Mungkin dalam benak dia soal istri dia sering ngayal, sering bantah, akhirnya dia menggunakan bahasa kasar untuk menampakkan dia itu punya kekuatan. Artinya ingin dihormati, sehingga kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Itu banyak. Kayak para guru misalnya ingin dihormati sama muridnya, akhirnya ngomongnya kasar, ngomongnya keras. Oleh karena itu perlu sang istri kemudian melihat kembali keadaan diri pribadi, apakah saya ini sudah menghormati suami saya sebagai pemimpin rumah tangga atau belum. Sehingga rakyat itu biasanya lebih bisa memaafkan pemimpinnya ngomong kasar daripada pemimpin memaafkan kasarnya rakyatnya. Maka harus ada di sana sebuah perhatian bahwa laki-laki itu ingin dihormati sebagaimana perempuan ingin diperhatikan, dimengerti. Ya. Maka kalau ibu pengen dimengerti oleh suami, maka ibu menghormati sang suami. Ya, sehingga nanti akan ada kebahagiaan di sana. Orang kalau senang, sedang bahagia, ngomongnya enak. Ya, jarang ada orang lagi bahagia ngomongnya kasar, jarang sekali. Maka cobalah buat komunikasi yang baik dengan sang suami, sampaikan itu tidak baik, ya, itu kurang sopan, itu kurang baik, kurang lembut, ya, dan nggak banyak pengaruhnya kalau ucapan tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir di pertemuan kita, Ustaz, dari seorang ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana kalau kita diundang ke pernikahan seseorang tidak datang karena kita lupa? Kemudian yang kedua, bagaimana sikap istri kepada suami yang suami tersebut tidak bisa memberi nafkah? Jazakallah. Yang pertama jelas dimaafkan orang lupa. Jangankan hanya menghadiri walimatul urus, sholat aja lupa, dimaafkan, bisa diqadha. Artinya kita nih sholat lupa, kalau sholat ingatnya setelah asar, belum sholat subuh kita, karena lupa, ingatnya asar, boleh diqadha di waktu asar. Man nama an sholat ghafil anha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa sholat atau lalai sholatnya, artinya lalai itu ya dia merasa sudah sholat atau belum sholat juga, ya, maka sholatnya ketika apa? Ketika dia sadar, ketika dia ingat. Nah, kalau walimahnya jam 8 sampai jam 10, ingatnya jam 12, ngapain lagi? Paling hanya
ngubung yang maaf Pak, saya lupa, nggak bisa hadir, dimaafkan. Yang kedua tentang seorang istri yang mendapatkan suaminya itu tidak bisa memberi nafkah, maka saya sampaikan dua kondisi. Yang pertama, istri ingin mempertahankan rumah tangganya, maka ingatlah bahwa apa yang Anda berikan pada sang suami itu juga sedekah yang Anda berikan kepada sang suami. Ya, kalau suaminya punya uzur, tidak bisa memberi nafkah. Sabarnya seorang wanita yang mendapatkan suaminya kekurangan memberi nafkah, baik lahir maupun batin, adalah perkara cobaan yang dia sabari, dia ridhoi, ada pahalanya. Ya, enggak? Nah, kalau yang kedua, dia nggak mau bersama suaminya lagi, mau nggak mau, boleh dia untuk bercerai, ya, karena haknya nggak ditunaikan dalam hal ini oleh sang suami tersebut. Tapi yang terbaik bagaimana? Ya, tergantung suaminya juga. Bila misalnya sang istri nggak ridho ngasih makan sama suaminya, ngasih nafkah untuk suaminya malas, nggak mau bekerja, sama sekali, ya lebih baik bercerai. Lebih baik bercerai. Kenapa? Karena daripada kita nanti hidup bersama tapi kayak kucing dengan tikus. Ya enggak, tidak ada saling cinta mencintai, tidak ada di sana hubungan yang baik, sehingga nanti akan muncul kalau ada suaminya dia nggak nyaman, kalau ada istrinya suami nggak nyaman, kan berbahaya, sangat berbahaya sekali. Maka ingatlah bahwa apapun yang kita kerjakan itu, bila itu adalah untuk bersabar atas musibah atau ujian dari Allah, maka berpahala. Makanya wanita yang sedang bekerja atau mencari nafkah harus ingat dia sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bekerja itu karena memang Allah perintahkan untuk bekerja mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kemudian dia lalai dan lupa bahwa mungkin Allah kasih rezeki untuk suaminya melalui dirinya. Sebagaimana juga suami capek ya, pagi siang malam bekerja untuk menafkahi keluarganya, ingat bahwa mungkin Allah titipkan rezekinya sang istri pada Anda, pada kamu, sehingga Allah kasih tambahan rezeki dengan sebab kamu punya istri, punya anak-anak. Sehingga yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur rezeki manusia dan sudah Allah berikan semuanya, tidak akan salah alamat, nggak akan berkurang dan juga akan berlebih. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai seorang muslim atau muslimah yang Allah uji dengan kondisi suami yang tidak bisa memberi nafkah, lahir ataupun batin, bersabar mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal tersebut. Bila kita sabar, kita ridha dengan yang ada, semoga Allah kemudian beri hidayah kepada sang suami, kemudahan suami untuk bisa memberikan nafkah yang diinginkan tersebut. Yakinlah orang yang tawakal itu akan dapatkan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang yang bertakwa dan beriman dalam semua usahanya, itu akan dapat keberkahan, ada kemudahan, ya, ada rezeki yang tak terduga, akan diberikan pengampunan atas susah payahnya dia, ya, dan juga akan Allah masukkan ke dalam surga, karena al-jannah itu uiddat lil muttaqin. Maka ibu bertakwalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, imanlah bahwa Allah ngasih rezeki kepada keluarga itu melalui ibu sekarang ini, sampai nanti ibu sampai kepada sang suami untuk berusaha bekerja juga. Mudah-mudahan dengan kerja sang suami Allah lipat gandakan rezekinya keluarga ibu. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan dari beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga menjadi banyak
memberikan faedah untuk kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan izin. Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, kita tidak terasa ya sudah akan mendekati Ramadan lagi. Bulan yang kita rindukan, bulan yang kita pikirkan sejak tahun lalu gimana akan datang, ini sudah mendekati masa-masanya. Maka sudah waktunya kita semua untuk belajar tentang Ramadan dan menggunakan dengan baik waktu Ramadan ini, dan berusaha juga untuk memperbaiki apa yang telah lalu. Kita cek kembali, oh lalu itu apa A, B, C amalan saya, bagaimana kalau tahun ini harus lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin sambut Ramadan dengan bahagia, sambut Ramadan dengan kerinduan, dan kita sambut dengan ilmu dan amal soleh bulan Ramadan yang akan ada ini. Ada sudah di ambang pintu, tinggal hitungan hari kita masuk di bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini kita lolos lagi. Artinya jangan sampai kita tidak mampu meraih ya, keutamaan dan pahala besar serta ampunan dan rahmat Allah yang dijanjikan kepada kita di bulan yang mulia ini. Syukur, terima kasih kepada teman-teman di Studio Roja atas semua usaha yang ada. Mereka juga mereka yang membantu, yang memberikan sumbangsihnya, baik harta, pikiran, doa atau yang lainnya untuk TV kesayangan kita, TV Roja dan juga Raja-Raja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan pada harta antum semuanya, keberkahan pada usia antum dan semua amalan antum di dunia ini, dan menjadi pemberat kebaikan amal kita di hari akhir nanti. Demikian juga kepada para pemirsa, para pendengar sekalian, mari kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak belajar dan juga amal soleh, khususnya kita tingkatkan lebih hebat lagi di bulan Ramadan yang akan datang ini, yang akan tiba, yang hanya hitungan hari ini saja. Oleh karena itu, mari kita semua bersyukur dan terus berusaha untuk meningkatkan amal soleh kita di bulan-bulan ini, baik Ramadan maupun yang lainnya. Namun tentunya perhatian kita di Ramadan harus lebih daripada yang lain-lainnya. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.